Woi, jangan skip dulu. Dengerin minimal satu kali biar lu gak kelihatan bego. Komik Freezing ini sudah di stop update-nya sejak chapter 633. Banyak rumor yang beredar mengenai alasannya. Ada yang bilang penulisnya mati ditusuk asisten. Ada yang bilang karena war di Cina. Ada yang bilang autornya sudah gak mau ngurus dan bla bla bla. Banyaklah. Yang pasti sudah tidak diupdate lagi sejak chapter 633. Belum tahu nanti apakah akan ada perubahan atau enggak. Tapi, kalau ada yang bilang chapter di atas chapter 633 rilis, itu bohong. Kalaupun ada, untuk saat ini, itu adalah alur yang dibuat berdasarkan referensi dari novel. Sama kayak channel ini, tapi di channel ini tidak mengiming-iming chapter 634 dan seterusnya. Kecuali nanti ada perubahan dari penerbit asli Cina. Gambar yang ada di video ini dimasukkan dan dipaksa cocok, menggunakan gambar dari chapter-chapter sebelumnya. Jadi kalau gambarnya tidak sesuai, itu karena emang tidak ada bahan karena komiknya tidak update lagi, jadi harap dimaklumi. Itu aja, semoga paham. Untuk informasi dan tanya-tanya kalian bisa buka tab komunitas, di situ ada info. Atau kalian bisa post di sana. Lihat gambarnya. Ini caranya ke tab komunitas. Itu aja, mari menonton. あなたに会いに来ました。 Halo semuanya, selamat datang di channel Error. Kali ini gue akan melanjutkan alur cerita, Freezing the World I Built a Doomsday Safe House. Bab 764 dan 765, lanjutan chapter 633. Di ruang komando, Zhu Zheng sedang duduk tegak di kursi, dengan rekaman pengawasan tim Samsara diputar di layar. Tim pasukan pertahanan dan pengawal Yanyun menyerang mereka, mencoba menghentikan mereka. Namun, kesenjangan kekuatannya terlalu jauh. Gao Changkong bahkan tidak perlu mengambil tindakan. Hanya beberapa anak buahnya yang mengambil tindakan, itu sudah membuat mereka berhasil melewati semua rintangan. Tahan mereka! Tahan mereka! Kita tidak bisa membiarkan mereka masuk ke ruang komando. Di mana bala bantuan di luar? Mengapa mereka belum tiba? Lan Xincheng memberi perintah dengan suara keras ke komunikator. Keringat dingin sudah membasahi dahinya. Untuk pertama kalinya, dia merasakan bahaya kematian. Meskipun kiamat sudah lama, sebagai seorang tokoh kelas atas di kota Blizzard, dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan mati. Tim Samsara yang mendekat selangkah demi selangkah membuatnya merasakan krisis kematian untuk pertama kalinya. Melalui komunikator, para pemimpin berbagai pasukan menanggapi perkataan Lan Xincheng. Kami akan segera tiba. Yakinlah, Komandan, kami tidak akan pernah membiarkan pengkhianat menyakiti Anda. Di pihak tim Samsara, Gumen menyadari bahwa ada bala bantuan datang dari luar. Suara melengking sirene itu datang dari jauh, dan semakin mendekat. Dia tersenyum kecil, mengangkat tangan kanannya, dan menjentikkan jarinya. Tepat ketika pasukan pendukung tiba di dekat gedung, tiba-tiba, mereka melihat sebuah kubus hitam besar muncul di sekitar seluruh gedung. Seluruh bangunan tertutupi oleh kubus hitam. Ini adalah penghalang Gumen dari tim Samsara. Seorang perwira terkemuka tampak cemas. Gumen merilis pengguna dengan kemampuan khusus, nama Sandy Barrier. Sebagai ahli penghalang tingkat atas, kemampuan menciptakan penghalang miliknya sungguh mengerikan. Penghalang yang ia buat juga sangat sulit untuk ditembus, kecuali orang itu adalah mutan yang daya serangnya jauh lebih kuat dari dirinya, barulah penghalangnya hancur. Tapi sekarang di kota Blizzard, hampir semua mutan level itu pergi keluar. Hanya ada satu orang yang tersisa, yaitu pengawal Zhu Zheng, San Lusuan. Tetapi pada saat ini, San Lusuan harus tetap berada di sisi Zhu Zheng untuk menjamin keselamatan Zhu Zheng. Hancurlah! Sejumlah besar prajurit berkumpul dari luar dan mulai memikirkan cara untuk menghancurkan penghalang tersebut. Bagai hujan, ribuan peluru ditembakkan ke penghalang hitam itu, bahkan Bo,
dan peledak pun digunakan. Namun, penghalang hitam itu seolah terbuat dari berlian dan tidak tergores sama sekali. Keributan itu membuat seluruh kota Blizzard menjadi kacau. Suara apa itu? Apakah ada perkelahian? Mengapa ada suara tembakan di kota Blizzard? Apa yang terjadi? Orang-orang ketakutan, tetapi tidak ada yang dapat mereka lakukan. Mereka hanya bisa bersembunyi dalam kepanikan dan berdoa dalam hati agar mereka tidak terkena dampaknya. Di pusat komando tempur, Ji Yushen membersihkan jalan dengan pedangnya, dan tidak peduli apapun jenis pertahanan atau jebakannya, semuanya bisa diatasi olehnya. Dengan peta medan pertahanan yang diberikan oleh Wu Zhengheng, mereka dengan mudah menghindari banyak masalah dan langsung menuju ke pusat komando tempat Zhu Zheng berada. Berhenti, jangan melangkah lebih jauh. Seorang lelaki aneh berdiri di hadapan mereka, ia membuka tangan kanannya, dan dengan satu tarikan napas ia mendirikan 10 penghalang merah di lorong itu. Ji Yushen menyeringai, memperlihatkan gigi-giginya yang tajam, lalu memegang pedang besar di tangannya dan melangkah maju selangkah demi selangkah dengan mudah. Tak berguna, ini tak berguna. Setiap kali pedang ditebas, penghalang akan mudah hancur. Kesenjangan kekuatannya terlalu besar. Mutan yang bertanggung jawab atas pertahanan di sini tidak bisa menghentikan anggota tim Samsara sama sekali. Tak lama kemudian, dia dibunuh oleh Ji Yushen karena putus asa dan ketakutan. Gao Changkong menatap semua yang ada di depannya dan bergumam, "Membunuh bukanlah niatku. Jika memungkinkan, aku hanya ingin mengambil kepala Zhu Zheng. Dengan begitu, aku bisa memulihkan ketertiban di kota Blizzard." Namun sepanjang sejarah, perubahan selalu melibatkan pertumpahan darah. Aku akan mengingatmu, tetapi saat ini, kamu harus mati. Ada kilatan kesedihan di matanya. Dia merasa sakit karena perang saudara ini. Namun langkahnya tetap kokoh dan terus maju ke depan menuju tempat Zhu Zheng. Di pusat komando, seluruh staf berkeringat deras. "Panglima, mereka sudah mencapai lantai ini. Bagaimana kita harus bertahan? Mereka hanya tenaga teknis. Jika tim Samsara datang untuk membunuh mereka hanya bisa menerima kematian." Lan Xincheng bergegas menemui Zhu Zheng dan berkata, "Panglima, cepat." Zhu Zheng berkata dengan tenang, "Apakah menurutmu kita benar-benar bisa melarikan diri? Bahkan jika kita naik helikopter, kita akan ditembak jatuh oleh tim Samsara. Senjata dan perlengkapan modern tidaklah setidak berguna seperti yang dibayangkan saat menghadapi mutan dengan kemampuan dahsyat. Terlebih lagi, bangunan itu sekarang ditutupi oleh penghalang gumen, dan tidak ada seorang pun yang bisa melarikan diri." San Lusuan perlahan berjalan mendekatinya, membungkuk dan berkata, "Panglima Zhu, serahkan padaku." Zhu Zheng mengangguk. "Baiklah, ayo berangkat." Senyum muncul di bibir San Lusuan. "Kalau dipikir-pikir, sudah lama aku tidak menggunakannya. Jika tulang ini tidak digerakkan dalam waktu lama, maka akan mudah berkarat." Dia tidak merasa dirinya kuat, tetapi tidak ada seorang pun yang berani meremehkan pria kuat ini. Fakta bahwa dia pernah menjadi pengawal pribadi Zhu Zheng sudah cukup membuktikan nilainya. San Lusuan berbalik dan berjalan keluar dari ruang komando. Cahaya putih menyala, dan dia menutup pintu ruang komando dengan punggung tangannya. Pada saat ini, jalannya telah berdarah. Pasukan penjaga terakhir yang bertahan di sini telah terbunuh sepenuhnya, dengan anggota tubuh dan lengan yang patah berserakan di mana-mana. Dan darah merah lengket mengotori dinding dan langit-langit. Ji Yushen memegang pedang besar di tangannya, kulitnya yang seputih salju berlumuran darah, dan dia tampak seperti iblis dari neraka. Ketika mereka melihat San Lusuan, semua orang berhenti. Mereka mengenal San Lusuan. Gao Changkong menatapnya sambil tersenyum. "Bahkan kau sudah turun tangan. Ini berarti kau adalah garis pertahanan terakhir Zhu Zheng kan?" San Lusuan memandang Gao Changkong dengan dingin. "Gao Changkong, aku benar-benar tidak percaya kau akan berkhianat.
Konsekuensi dari tindakanmu ini hanya akan membawa kehancuranmu sendiri. Tidakkah kau mengerti kebenaran yang begitu sederhana? Mengkhianati wilayah Jiangnan berarti mengkhianati bangsa Huasu. Satu-satunya konsekuensinya adalah kematian. Gao Changkong mengangkat sudut mulutnya sedikit ketika mendengar perkataan San Lusuan. Ia pun bertanya balik dengan nada bercanda. Kalian yang selama ini sombong dan menganggap remeh hidup orang biasa, kapan kalian bisa mewakili rakyat banyak? Tidak ada gunanya bicara lagi. Hari ini, kalian semua pemberontak akan mati di sini. Tangan San Lusuan tergantung secara alami, dan cahaya di ruang di belakangnya tiba-tiba menjadi terdistorsi. Kegelapan yang pekat menyelimuti area di belakangnya. Dua gumpalan asap hitam mengepul dari lengan bajunya dan menyebar di belakangnya. Bila diperhatikan lebih dekat, kau akan mendapati bahwa itu bukanlah asap, melainkan filamen hitam yang tak terhitung jumlahnya yang memancarkan cahaya redup dan menimbulkan efek yang menakutkan. Menghadapi pengawal pribadi Zhu Zheng, Gao Changkong tidak berani ceroboh. Tetapi dia tidak berniat mengambil tindakan. Sebaliknya, Wakil Kapten Jiu Shen di sampingnya yang melangkah maju. Tuan San, biarkan aku melihat kemampuanmu. San Lusuan mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, Kau? Haha, tidak peduli seberapa tidak bergunanya aku bukanlah seseorang yang bisa diajak main-main oleh Wakil Kapten. Apakah kau mencoba menguras tenagaku dengan nyawamu sendiri? Gao Changkong berjalan mendekatinya sambil tersenyum dan meletakkan tangannya di bahu Yu Shen. Tuan San, jangan remehkan dia. Dia mungkin akan memberimu beberapa kejutan. Kau harusnya tahu bahwa kemampuanku adalah kematian adalah reinkarnasi. Jadi aku bisa menggunakan kemampuanku untuk menyimpulkan lagi dan lagi selama reinkarnasi. Gao Changkong bertanya sambil tersenyum, coba tebak berapa lama aku telah mempersiapkan diri untuk hari ini. Tatapan waspada muncul di mata San Lusuan. Apa yang coba kau katakan? Gao Changkong melanjutkan, tentu saja aku tahu Zhu Zheng punya seseorang sepertimu di sisinya. Jadi, aku sudah menyimpulkan dan bertarung denganmu berkali-kali. Aku sudah mengetahui kemampuanmu. Dia memandang Jiu Shen di sampingnya dengan bangga. Dan dialah yang aku persiapkan khusus untukmu. Hati San Lusuan tiba-tiba hancur. Dia tentu tahu apa kemampuan Gao Changkong. Jika orang seperti itu menghabiskan banyak waktu dan energi untuk merencanakan sesuatu, tidak ada seorang pun yang dapat mencegahnya. Karena ia mempunyai kesempatan yang tak terhitung jumlahnya untuk gagal dan kemudian memulai lagi dari awal. Namun lawannya hanya memiliki satu kesempatan. Jika kau kalah, maka kau benar-benar akan mati. Kau tidak benar-benar berpikir kau bisa mengalahkanku dengan ini bukan? San Lusuan tidak terganggu oleh perkataan Gao Changkong. Sebagai seorang prajurit tingkat atas, pikiran yang teguh adalah prinsip paling dasar. Tidak perlu mengalahkanmu. Mampu menahanmu saja sudah cukup. Gao Changkong berkata sambil tersenyum. Jiu Shen telah menyeret pedang besarnya dan menyerbu ke arah San Lusuan dengan kecepatan tinggi. Benang hitam di tangan San Lusuan menjadi semakin ganas. Ayo, aku ingin melihat apakah kamu mampu menahanku. Jiu Shen menebas dengan pedangnya, dan seluruh lantai meledak dengan cahaya hijau yang menyilaukan. Setelah beberapa detik, lampu hijau menghilang dari tempat itu. Namun Jiu Shen dan San Lusuan keduanya menghilang. San Lusuan tiba-tiba merasakan bahwa ruang di sekitarnya telah berubah. Ini adalah ruang hijau, dikelilingi oleh hijaunya tak berujung, tanpa ada yang terlihat. Hanya ada dia dan Jiu Shen di tempat ini. Jiu Shen mengangkat pedang besar di tangannya dan mengarahkannya ke kepala San Lusuan. Aku menamai kemampuan ini solo. Keren kan? Kamu tidak bisa keluar dari tempat ini sebelum kamu membunuhku. Jadi, jangan pernah berpikir untuk mengganggu kapten dan membunuh Zhu Zheng. Ekspresi wajah San Lusuan langsung berubah menjadi seperti roh jahat yang ganas.
Dia tidak mengatakan omong kosong lagi, dan langit yang penuh dengan benang sutra hitam melesat ke arah Ji Yushen. Tidak ada gunanya, orang tua. Ji Yushen tertawa keras dan mengayunkan pedang raksasa di tangannya dengan kecepatan tinggi, merobohkan ribuan benang sutra hitam. Kapten berkata bahwa dalam beberapa reinkarnasi terakhir yang disimulasikannya, rekor terbaikku hanyalah bertarung denganmu. Tetapi kau harus menang, dan selama aku tidak kalah, pertempuran ini akan berakhir. San Lusuan meraung, kalau begitu aku akan membunuhmu dulu, lalu membunuh Gao Changkong. Benang sutra hitam di tangannya sangatlah kuat dan tajam, dapat merenggut nyawa dan jiwa. Segera, benang sutra padat ini menutupi seluruh ruang di sekitar Ji Yushen. Di bawah blokade semacam ini, tak seorang pun dapat lolos dari sabetan bilah kawat tak terbatas. Tapi Ji Yushen menyingkirkan senyum di wajahnya dan berkata dengan dingin. Ngomong-ngomong, biar ku beritahu sesuatu. Kekuatanku juga setingkat kapten. Zhang Yi pernah punya tebakan. Tampaknya satu orang benar-benar dapat memicu reinkarnasi tanpa batas. Maka waktu dan pengalaman yang dimilikinya akan jauh lebih maju dibandingkan orang lain. Singkatnya, sekalipun orang itu lemah, ia akan terlatih menjadi orang kuat dalam jangka waktu yang lama. Gao Changkong tidak hanya bisa melakukannya sendiri. Ia juga dapat membantu orang-orang di sekitarnya untuk melakukan hal yang sama. Ji Yushen adalah permata murni yang ia temukan. Meskipun dia sekarang hanya wakil kapten secara nama, dia sudah memiliki kekuatan tempur yang tidak kalah dengan kapten. Tim Samsara memiliki total 2 petarung tingkat kapten. Inilah modal yang membuat mereka berani menantang para pemimpin puncak kota Blizzard. San Lusuan diseret ke lapangan Solo oleh Ji Yushen dan tidak mungkin muncul di dekat Juzheng dalam waktu singkat. Gao Changkong berjalan ke pintu ruang komando, sudut mulutnya sedikit terangkat, dan ada sedikit kegembiraan di hatinya. Lalu dia mengulurkan tangan dan menekan pintu. Dia mendorong pintu logam yang tertutup rapat itu dengan mudah. Semua orang di dalam menatapnya dengan ekspresi rumit. Ada banyak penggemar Gao Changkong di antara staf di sini. Mereka tidak tahu ekspresi apa yang harus mereka tunjukkan terhadap mantan pahlawan yang telah menjadi pengkhianat hari ini. Lan Xincheng berdiri di depan Juzheng dan berkata, Gao Changkong, apakah kau benar-benar ingin melakukan sesuatu yang keterlaluan? Apakah kau tahu apa konsekuensinya melakukan hal itu? Gao Changkong mengabaikan Lan Xincheng. Dia hanya menatap staf di pusat komando, mengangkat sudut mulutnya dan tersenyum seperti biasa. Resain. Semua orang saling memandang, tidak tahu apa maksud Gao Changkong. Mereka saling berpandangan, dan pandangan mereka akhirnya tertuju pada Juzheng. Pada saat ini, Juzheng adalah tulang punggung mereka dan juga target Gao Changkong. Gao Changkong melanjutkan, aku di sini untuk mencari Juzheng. Orang lain yang ada hubungannya denganku. Kalian bisa pergi sekarang, kalau tidak, kalian mungkin akan terluka secara tidak sengaja. Lan Xincheng mendengar ini dan berteriak dengan marah, jangan menipu orang-orang di sini. Tidak seorang pun dari kita akan menyerah kepada pengkhianat sepertimu. Jika kau ingin menyentuh Panglima Juzheng, kau harus melewati kami terlebih dahulu. Sambil berkata demikian, dia berteriak kepada semua orang, kemarilah, ikutlah denganku dan lindungi Panglima Juzheng. Ketika semua orang di kantor mendengar ini, hanya sedikit orang yang benar-benar bergegas maju. Lucu sekali, mereka kan kebanyakan perwira militer. Bagaimana mungkin mereka punya kekuatan tempur? Terburu-buru ke depan hanya akan mengantar kalian pada kematian. Melihat bahwa Gao Changkong tidak membunuh mereka, mereka tentu ingin menyelamatkan hidup mereka. Namun, ada beberapa orang yang benar-benar bergegas ke Juzheng, berharap untuk bisa mengubah hidup mereka dengan tindakan ini. Meskipun sangat berbahaya untuk melakukannya, jika mereka selamat, mereka akan memiliki kesempatan untuk meningkatkan nilai mereka di mata Juzheng. Lan Xincheng menatap penjaga berpakaian hitam dan berkata kepadanya, bunuh Gao Changkong. Para penjaga berpakaian hitam menatapnya dengan tak percaya.
Aku? Lan Xincheng sangat marah. Dia mencengkeram kerah bajunya, menatapnya, dan bertanya kata demi kata, apa kau tidak ingin mati demi panglima besar kita? Penjaga berpakaian hitam itu berkeringat deras, tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan ini. Tetapi dia juga tidak memiliki keberanian untuk benar-benar menantang Gao Changkong. Mata Zhu Zheng selalu tertuju pada Gao Changkong. Gao Changkong, katakan padaku mengapa kau mengkhianati kami. Mengapa kau bersekongkol dengan para ronin Jepang terkutuk itu untuk menghabisi orang-orang kita sendiri? Suara Zhu Zheng makin lama makin keras, sampai terdengar seperti omelan. Dia bisa menerima pemberontakan Gao Changkong, tetapi dia tidak akan pernah menoleransi aliansi dengan muatan negara lain. Gao Changkong tersenyum menghina. Ronin? Mereka tidak lebih dari sekadar alatku. Bahkan jika Deng Shentong mati dan Zhang Yi dikalahkan, pada akhirnya aku akan membunuh mereka dengan tanganku sendiri. Hanya saja ada sesuatu yang tidak terduga terjadi. Namun, itu tidak akan memengaruhi hasil akhir. Oke guys, ini akhir dari bab 764 dan 765, yang merupakan lanjutan chapter 633. Yaping hari ini adalah bahas tulisan kaligrafi. Tulisan kaligrafi yang muncul di chapter-chapter sebelumnya itu memang benar. Dan karena kepotong kita GW gak tahu sebenarnya apa tulisannya. Tapi, pas gue riset-riset dan tanya AI Google, inilah jawabannya. Teks Arab dalam gambar tersebut adalah Al-Quranul Majid. Al-Quran Al-Majid. Terjemahan. Al-Quran. Al-Quran artinya adalah Al-Quran. Al-Majid. Al-Majid artinya adalah yang mulia atau yang agung. Jadi, secara keseluruhan, frasa tersebut berarti Al-Quran yang mulia. Ini adalah salah satu cara untuk menyebut kitab suci umat Islam, Al-Quran, yang menekankan kemuliaan dan keagungannya. Yah, itu jawabannya. Jangan lupa klik tombol like dan tinggalkan komentar kalian guys. Jangan biarkan kolom komentar kosong. Kalau kalian punya kritik dan saran, ketikkan di kolom komentar. Itu aja. Adios.